Tidak lupa juga yang kami hormati kepada Bapak Agus Kurniawan, Bapak KUA Kecamatan Tumbang Titi, yang pada malam hari ini akan membawakan Maulidul Hasanah tentang peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, saya selaku pembawa acara izinkan sejenak untuk membawakan susunan acara. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Agus beserta rombongan yang kami hormati, yang terhormat Abah Yai Madre Ahmad yang selalu kita ikuti dan kita mempelajari apa yang ilmunya yang ada pada beliau. Yang terhormat kepada para ustadz, ustadzah di Desa Belaban 7, khususnya umumnya yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati kepada tokoh agama, yang kami hormati kepada tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, dan yang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu halang apapun, biarpun dari siang diguyur dengan hujan. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang bisa memberi syafaat atau pertolongan kepada hambanya apabila umatnya itu mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini umat yang mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya berbicara di sini tidak akan menyampaikan panjang lebar, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, kami segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga pokoknya Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, karena pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, tanpa bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kami ini tidak bisa berbuat apa-apa, baik dari dananya, dari tenaganya, dari pikirannya, dari semua yang diberikan kepada panitia, sehingga kami bisa melaksanakan peringatan pada malam hari ini. Dan kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kinerja kami selaku panitia mungkin mampunya seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin mulai dari persiapan baik dari tempat maupun sampai mungkin tadi bapak-bapak, ibu-ibu datang dalam penyambutan, mungkin selanjutnya mungkin dari ibu-ibu yang dibawa tadi, dan mungkin nanti dikembalikan lagi, diberikan lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin saya akan menyampaikan sedikit, yaitu yang penting ini Bu ya.
dari infak bapak-bapak ibu-ibu untuk peringatan hari besar Maulid pada malam hari ini, yaitu terjumlah Rp4.841.000. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, pada peringatan Maulid pada malam hari ini, infak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian terjumlah Rp4.841.000. Dan mungkin kami mewakili pengurus DKM juga mengimbau kepada tidak bosan-bosannya bapak-bapak, ibu-ibu untuk menginfakkan hartanya, baik untuk peringatan Maulid pada malam hari ini maupun nanti dalam kegiatan. Insya Allah sebentar lagi akan dibentuk panitia pembangunan mungkin pagar bapak-bapak itu program DKM yang diketuai oleh Bapak Rojudin mungkin ya Bu, tapi ini nanti mungkin tahun depan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, ustazah, para asatiz dan orang cerdik cendekia serta panitia yang mudah-mudahan lelahnya lillah dan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada hadirin sekalian yang dingin-dingin malah datang ke masjid, yang mudah-mudahan dengan jalannya ke masjid ini niatnya menuntut ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi pemudah kita, Allah pemudah kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan-jalan di satu jalan yang dia memungut ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bi, dimudahkan oleh Allah dengannya tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Saya baru ketemu sekarang, sebelum saya tausiah makanan sudah dibagi. Ini malah saya ingat dengan PNS. Karena saya PNS, belum pergi ke tempat tugas sudah dikasih gaji. Perginya belum, gajinya sudah. Bulan depan nunggu gajian lagi baru turun. Mudah-mudahan tidak. Tapi anak-anak nanti mudah-mudahan mereka tahan sampai jam 10 kurang, karena besok juga harus sekolah ya. Sekolah apa enggak nih? Kalau di Ketapang besok libur anak saya, karena hari guru nasional, hari PGRI, karena itu diliburkan. Harusnya di sini juga nuntut untuk diliburkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian kepada Allah. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Apa yang orang puji kepada kita itu harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pinter, orang bilang kita pinter, alhamdulillah. Kita balikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dinampakkan Allah kepada orang yang memuji kita hanya kepintaran kita. Dia belum tahu kebodohan kita. Ada orang yang memuji cantiknya. Subhanallah, cantiknya kamu. Cantik. Ya. Allah tunjukkan kecantikan kepada beliau, kepada orang yang memuji. Padahal dia tidak tahu kalau gosokan dakinya juga keluar. Suami memuji istrinya cantik. Kalau suami memuji istri cantik ya luar biasa sebenarnya. Istri orang. Masa memuji istri orang tidak boleh. Cowok pacaran memuji pacarnya cantik, itu karena baru pacaran. Setelah nikah baru tahu ternyata tidurnya rambutnya ngembang. Waktu bedakan ternyata leher dengan mukanya beda. Ternyata sudah tua keriput. Maka kita kembalikan ketika ada orang yang memuji kita, kita kembalikan kepada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita peringati maulidnya pada malam ini. Sosok yang kita rindu-rindukan wajahnya untuk kita temui nanti di Telaga Kausar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang ketika akan meninggal beliau mengucapkan bukan mencari istrinya, bukan mencari anaknya, tapi yang disebutnya ummati, ummati, umatku, umatku. Ini kita peringati sebagai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid apa maulud, Bu? Maulid. Nah, Ustaz Ikun udah menyebut Maulid. Ini beliau udah ngomongkan isim makan wal zaman. Kalau maulud yang betul boleh dua-duanya. Kalau maulid harinya, kalau maulud maf'ul orangnya. Maulud itu di Jawa, di Melayu juga maulud, karena memang ada pergeseran makna. Tapi yang betul, yang biasa digunakan sampai di Timur Tengah pun tetap maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ada 3 bentukan kalimatnya: maulid, maulud, milad. Nah, kalau yang biasa-biasa di Facebook itu selamat milad ya, selamat hari lahir ya, itu untuk orang biasa. Tapi kalau maulid biasanya ditempatkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus diperingati? Mengapa harus diperingati? Nampaknya tidak sampai 1 jam saya. Udah sampai di sini berarti kan udah intinya ini. Mengapa harus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebagian orang mengatakan bid'ah, ada sebagian orang mengatakan tidak ada landasannya. Jadi mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi kalau ditanya kenapa puasa Senin Kamis, karena malaikat naik dan turun pada Senin dan Kamis. Tapi kalau ditanya hanya mengapa ya Rasulullah engkau berpuasa pada hari Senin? Karena aku sedang mengingati hari lahirku. Tuh. Kita boleh ikut Nabi Muhammad SAW kalau pas hari lahir kita berpuasa. Boleh. Demikian juga boleh kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada perbedaan juga, apakah 9 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal. Ada orang yang memperingati pada 9 Rabiul Awal, tapi umumnya jumhur ulama mengatakan 12 Rabiul Awal pada tahun apa anak-anak? Nabi Muhammad, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Tahun Gajah. Orang tua yang jawab. Anak-anaknya masih penuh mulutnya. Udah anteng ini semua, udah tinggal sebentar lagi muap, habis muap cari bapaknya, cari ibunya, tidur. Tapi zaman sekarang enak mengajarkan anak tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Banyak qasidah yang mengungkap tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul.
Sudah takut. Inilah kisah sang Rasul yang penuh apa enggak yang bahasa Arabnya? Rohatil fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Cantik Ustaz Ikon ini, luar biasa. Subhanallah. Udah itu cukup kan, selesai maulidnya. Dah dapat nasab Nabi Muhammad SAW. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Selesai. Kalau dilanjutkan itu maulid. 3 bulan di kandungan, wafat ayah hendanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Wah, masih lanjut. Itu semuanya sudah ada syairnya, bagus, luar biasa. Maka mudah kita mengajarkan. Alhamdulillah zaman sekarang mudah kita belajar sirah, mudah kita belajar tarikh Nabi Muhammad SAW. Tidak zaman dulu Pak Ajis harus baca kitab Gunul, saya bacanya kitab Gondrong, baru tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Sekarang pakai kasidah, anak-anak sudah hafal, nanti tinggal diingatkan. Mengingatkan anak itu luar biasa. Jadi ada seorang anak dalam kitab-kitab hikmah, ada seorang anak bertanya kepada ayahnya. Ini bukan lagu Bimbo. Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, bagaimana caranya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW? Ini pertanyaan anaknya luar biasa. Anaknya udah angkat bujang, udah angkat jadi jejaka. Ditanya, sering dia mendengarkan orang kalau dapat mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, insya Allah jadi mulia dia. Maka dia tanya ke bapaknya, bagaimana ya ayahku, bagaimana caranya bisa bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW? Dia tanya kepada ayahnya. Maka ayahnya mengajak dia makan. Maka ayahnya mengajak dia makan. Makan roti. Rotinya roti kering, tidak dikasihkan air minum, tidak dikasihkan kuah, sampai kenyang anaknya. Begitu anaknya minta air minum, bapaknya langsung mengunci pintu kamar, ditinggalkan anaknya di dalam kamar. Anaknya menangis, anaknya menggedor pintu, minta air minum, tidak dikasihkan oleh ayahnya. Sampai si anak tertidur, besok pagi dibangunkan, baru dikasih air minum. Ditanya oleh bapaknya, apa yang tadi malam kau mimpikan? Kata anaknya, saya mimpi ketemu kolam besar sekali, airnya jernih sekali, dan saya minum sepuasnya di sana. Ya itulah, kata ayahnya. Kau memimpikan apa yang kau pikirkan sebelum tidur. Maka kalau mau mimpi bertemu Rasulullah, belajar tentang Rasulullah. Kalau mau mimpi bertemu Rasulullah, salawat kepada Rasulullah. Kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, belajar sirah nabawiyah, belajar perjuangannya, contoh perbuatannya, kerjakan sunnah-sunnahnya. Insya Allah ketemu Nabi Muhammad SAW.
Ini kan enggak. Mau tidur, buka HP. Pejam mata, lupa HP belum dicas. Baru mau pejam mata lagi, WA-nya bunyi, buka lagi. Tapi di Pelabuhan 7 enggak bisa, harus ke lapangan. Kok tahu Pak? Tadi sore saya kedapatan seperti itu. Ternyata kalau maju sedikit sinyal hilang, mundur sedikit sinyal hilang. Rupanya hanya di porselen di pojok situ, itu saja yang bisa telepon istri dan anak. Lalu ditunjukkan orang, Pak di lapangan bisa. Di lapangan itu perlu dikasih sinyal, perlu dikasih kedai-kedai. Bagaimana cara memimpikan Rasulullah? Didik anak kita, kenalkan kepada Rasulullah. Seperti lagu-lagu tadi boleh. Ada juga sekarang buku-buku juga sudah bagus-bagus mengenalkan tentang Nabi Muhammad SAW. Menjamin Pak, bisa mimpi ketemu Rasul? Tidak menjamin, tapi bisa. Yang paling saya jamin adalah anak kenal dengan siapa Nabi, supaya tidak ada lagi orang yang membandingkan Nabi dengan Pak Soekarno. Beda jauh. Jangan sampai lagi orang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Amerika. Beda jauh. Tanpa Rasulullah SAW tidak ada Islam di dunia ini. Tidak ada Islam, orang tidak mengenal angka 0. Yang memberikan angka 0 itu Al-Khawarizmi. Gara-gara angka 0 bisa ada Facebook, bisa ada WA. Itu karena harus punya angka 0. Al-Khawarizmi menghitung dari kemungkinan bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Haul itu adalah kosong. Dia menghitung dengan deret angka 0. Dapatlah angka 0 itu. Kalau enggak zaman dulu harus ditulis. Pernah belajar angka Romawi kan? XXX VVV 111 ya seperti itu dulu. Lalu dikenallah di angka Arab namanya, ada 0-nya. Dari angka 0 itu ketemu lagi logaritma. Logaritma itu kemudian menghasilkan Facebook, menghasilkan WA, menghasilkan Google. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak merdeka Indonesia. Tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak ada Facebook, tidak ada WA. Karena umat Nabi Muhammad lah yang memperjuangkan Indonesia merdeka. Umat Nabi Muhammad lah yang menemukan angka 0. Umat Nabi Muhammad lah yang menemukan logaritma. Barulah kita belajar berhitung. Sesuai kode etik, saya harus menyampaikan apa yang ditetapkan oleh panitia. Panitia sudah letih. Biasanya panitia zaman sekarang pakai spanduk cetakan, tapi ini pakai tempel-tempelan. Kita baca dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tauladani akhlak dan semangat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak, satu kata dengan makhluk. Tidak berakhlak, tidak disebut makhluk kalau tidak berakhlak. Kalau saya tidak salah, nanti Pak Ajis yang betulkan saya. Perbuatan, kata Imam Ghazali, lintasan pikiran yang menjadi perbuatan. Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya luar biasa bagus. Kalau anak ingin seperti Nabi Muhammad SAW, kalau anak ingin seperti Nabi Muhammad SAW, khuluqin azim, kata Al-Quran. Kata Nabi, nama bu'istu limakarimil akhlak. Kalau anak ingin bagus, kalau generasi ingin bagus, apa yang kita lakukan? Yang pertama, lihat sejarah Nabi Muhammad SAW.
Lihat sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu anak. Siapa nama bapaknya tadi? Abdullah. Nama ibunya Aminah. Siapa nama kakek Nabi Muhammad SAW? Abdul Thalib. Siapa yang hafal nasabnya sampai ke atas? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay wa huwa mujammi'. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr wa huwa Quraisy. Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Ilyas adalah orang yang pertama kali menyembelih kurban di Makkah. Ilyas nanti sampai 4 tingkatan ke atas namanya keturunan Nabi Ismail. Adnan. Sampai di situ Nabi Muhammad Syarri. Dari mana tahu hafalannya? Ada di kitab Al-Barjanji. Diajarkan kitab Al-Barjanji kepada anak-anak kita. Bukan hanya Al-Barjanji keliling-keliling desa, tapi juga diajarkan arti-artinya. Lihat keturunan Nabi Muhammad SAW sampai ke atas. Begitulah kalau mau punya anak bagus. Lihat calon istri. Bagi yang belum punya istri ini ya. Masih ada yang jomblo di sini? Masih ada yang bakal ngadap saya di sini? Banyak. Yang cewek masih ada? Ya kenapa dibiarkan? Belum daftar, Pak. Oh, belum daftar. Belum dapat sertifikat. Jangan khawatir, Tuhan tidak terapkan sertifikat pernikahan. Lihat dulu, dikasih lihat dulu, lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya tidak baik, seganteng apapun tidak akan menjanjikan masa depan yang baik. Kalau akhlaknya kepada orang tua tidak baik, secantik apapun tidak akan baik untuk masa depan seorang lelaki. Maka lihat akhlak. Kalau sudah dapat lihat akhlaknya, maka yakinlah kalau akhlaknya baik, agamanya baik, pengasuhan anak pun baik. Ngasuh anaknya seorang yang tahu agama tidak mungkin menyanyikan anaknya. Apa yang merasukimu? Tak mungkin. Tak mungkin. Kalau zaman dulu banyak pemabuk itu wajar. Karena ibunya mengayunkan anak pakai lagu apa? Mabuk lagi. Anaknya dinyanyikan mabuk lagi dalam ayunan. Keluarnya remaja ya mabuk. Hari ini jangan-jangan yang banyak kerasukan gara-gara lagu yang merasuki. Yang banyak kejadian harus segera dinikahkan karena cinta satu. Ya? Anak SMP jangan nyanyi cinta satu malam. Sekarang susah, minimal 19 tahun baru nikah. Di bawah 19 tahun sidang pengadilan agama. Nah, pesan sponsor KUA ini udah. Urusan lagi. Jadi jangan sering-sering nyanyi cinta satu malam. Kalau akhlak istri bagus, kalau akhlak suami bagus, anak insya Allah tahu ngaji. Jangan sampai ngadap Pak Ajis cuman mau belajar syahadat, gara-gara mau nikah. Malu Pak Ajis ketemu nanti di pelaminan waktu Pak Agus
bilang harus ucap syahadat, waktu Pak Agus bilang harus ucap istighfar malah nggak bisa, malu. Maka didik anak-anak kita untuk tahu mengucap Tuhan Allah yang betul, mengucap syahadat yang betul, membaca Al-Fatihah yang betul. Karena itulah bekal-bekal kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau tadi lihat calonnya, lihat calon ibunya anak-anak kita. Tapi kalau yang udah gimana Pak? Ya istighfar, ya taubat. Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat. Berhenti mulai sekarang nyanyi lagu apa yang merasukimu pas ngayunkan anak. Ya, berhenti main TikTok. Jangan sampai anak yang diayun hilang kemana, rupanya ibunya main TikTok, lupa ibunya asik baca WA di grup. Ya, jangan juga bapaknya nyanyi angka 1. Ditanya istrinya kemana, bapaknya lupa. Yang kedua, perhatikan pendidikannya. Kalau tidak ada pendidikannya, sebagus apapun di rumah, susah dalam berkehidupan. Apa pendidikan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW begitu dilahirkan, dititipkan oleh Abdul Muthalib, kakeknya, kepada Halimatus Sa'diyah. Kenapa dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah? Ada dua alasannya kata ulama. Yang pertama, untuk kesehatan Nabi Muhammad SAW, karena Mekah banyak orang keluar masuk, naik haji, umroh, keluar masuk, perdagangan, orang banyak bawa virus dari luar-luar, maka dititipkanlah kepada Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, di kampung, ya di Belabat 7 lah kira-kira kalau dari Ketapang. Yang kedua apa? Pendidikannya, bahasa. Di Mekah bahasanya Amiyah. Susah ngomong dengan orang yang bahasanya umum, Amiyah. Sedangkan di kampung bahasanya masih tata tertib. Kalau di kota banyak sumpah serapah, kebun binatang adanya di mulut orang kota waktu itu. Nah, di mulut orang kampung, di suku Baduy, di suku Bani Sa'ad, itu orangnya halus-halus bicara. Maka didiklah anak kita untuk 1, sopan berbahasa, 2, banyak berbahasa. Usahakan lebih dari 1 bahasa yang dikuasai oleh anak-anak kita. Karena ke depan kita tidak hanya bergaul orang Jawa, bergaul dengan orang Jawa, tidak. Hari ini saja di Belaban 7 orang Jawa terpaksa bergaul dengan orang Lombok. Kata saya tadi, orang Lombok ambil habis semuanya. Mataram diambil. Di Lombok ada, di Jawa kota kerajaan Mataram, Kesultanan Mataram diambil oleh Lombok, oleh orang NTB. Sunda diambil juga gelarnya, Sunda kecil, NTB juga. Cabai ditanam di Jawa diambil di Lombok, jadi Lombok. Habis itu. Ya kan terpaksa juga disebut Lombok di Jawa, disebut cabai di Lombok, ya Lombok juga. Terpaksa bergaul karena memang kita itulah yang kita tuju. Juga bergaul dengan orang Melayu. Melayu dengan orang Sunda agak bingung ngomongnya. Orang Melayu bilang bujur, orang Sunda malah marah. Ya kan? Tapi sama makannya lalapan. Maka yang dicari adalah persamaan. Ajarkan anak kita bahasa. Bahasa, boleh bahasa ibunya. Kalau ibunya Melayu, bahasa Melayu, ibunya Jawa, bahasa Jawa. Tapi juga ajarkan anak untuk bahasa Indonesia.
Ajarkan anak bahasa Arab, titipkan dengan Pak Ajis biar tahu bahasa Arab. Titipkan dengan Pak Maliki biar tahu. Tidak cukup di Ketapang, tidak cukup di Pelabuhan 7, titipkan di Ketapang. Biarkan dia tahu berbahasa. Karena semakin banyak bahasa yang dia kuasai, semakin bertambah terbukanya pintu dunia yang akan dia dapati. Tuh. Yang ketiga, lihat pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa teman-teman Nabi Muhammad yang seumur dengan Nabi Muhammad? Abu Bakar. Orangnya baik, benci dengan minum-minuman keras sejak masih kecil sampai sudah besar. Ada Zubair bin Awam, ada Talhah, ada Abu Ubaidah. Semuanya sahabat-sahabat Nabi yang nanti akan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan pergaulan anak-anak kita. Perhatikan pergaulan anak-anak kita. Seseorang, kata Rasulullah, dilihat dari sahabatnya. Agama seseorang dilihat dari sahabatnya. Kan tidak apa-apa Pak berteman dengan pemabuk, ya tidak apa-apa. 1 hari, 2 hari, 3 hari mulai jauh dari masjid, 4 hari mulai tidak sholat, 5 hari mulai suka dengan aroma minuman keras, 5 hari, 6 hari, 7 hari mulai mabuk-mabuk. Tidak langsung. Setan itu tidak akan langsung membilang, ya bagus, yuk minum arak. Tidak mungkin. Pasti dipengaruhi terlebih dahulu. Pasti dibiarkan pikiran saya terbalik dahulu. Pasti dibiarkan pikiran saya, oh minum-minum keras ini tidak semuanya bisa memabukkan. Kalau minumnya setetes tidak mabuk, berarti yang tidak mabuk tidak haram. Udah mulai pikirannya seperti itu, hancur. Yang terakhir, baru setengah jam yang terakhir ini ya. Bermajelislah. Itu dari sirah Nabawiyah. Bermajelislah. Kalau remaja masjid sini ada majelisnya. Ada remaja masjidnya. Ada pengajiannya. Ada pembinanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hasilnya. Amin. Mudah-mudahan seperti Prima Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas itu luar biasa. Nanti akan timbul juga remaja Masjid Blaban 7 yang punya koperasi, yang punya tanah wakaf produktif. Tidak perlu lagi orang tua kalau perlu duit langsung dari kas masjid, langsung dari kas remaja masjid. Kalau tadi kan kata panitia harus infak, menunggu sedekah baru bisa terlaksana kegiatan. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan apa? Setiap masjid punya wakaf produktif. Setiap masjid punya wakaf produktif. Di Arab, wakaf produktifnya kebun kurma. Setiap masjid punya kebun kurma. Makanya masjid di Arab punya rumah sakit. Kalau kita rumah sakit punya masjid. Kalau di Arab, masjid punya rumah sakit. Karena di tepinya ada wakaf produktif, namanya kebun kurma. Kalau kita di Ketapang, di Pelabuhan 7 tidak ada kebun kurma, tapi yang dahannya mirip ada, kebun sawit. Nah sekarang tinggal kita cari siapa yang mau mewakafkannya. Di Mambok, di Segarwangi sudah ada yang mewakafkan 3 hektar, cuman belum ada kebunnya, baru tanahnya. Nah di Pelabuhan 7 mungkin 7 hektar, insya Allah.
Bermajelislah biar terjaga. Satu kambing itu mudah disergap oleh serigala, tapi kalau sekumpulan kambing, serigala pun jadi takut. Susah ngambil. Setan itu suka dengan orang sendirian, makanya setan itu suka dengan yang gelap-gelap. Orang yang kesetanan suka berdoa di tempat gelap, ya, berdoa di tempat gelap. Ngakunya dari rumah apa? Nyuci. Oh, ngaji. Ngakunya dari rumah ngaji. Tahu-tahu cari tempat gelap. Setan suka sendirian. Setan suka tempat gelap. Maka ngajilah di tempat yang terang. Ngajilah beramai-ramai biar tidak terpengaruh dan kesetanan. Dah cukup, selesai itu. Udah sirat nabawiynya selesai, maulidnya selesai. Jangan nyambung. Pertama, lihat, persiapkan orang tuanya, persiapkan diri kita masing-masing. Kalau yang terlanjur bagaimana, Pak? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat. Yang kedua, lihat pendidikannya, kembangkan pendidikan yang terbaik. Yang ketiga, lihat temannya. Yang keempat, bermajelis. Sudah selesai. Apa yang kita dapati dari Maulid Nabi Muhammad SAW? Nah, ini materinya, materi sambungan. Apa yang kita dapati malam ini? Apa yang kita dapati setiap Maulid Muhammad SAW? Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa hanya mendengar cerita Nabi Muhammad, atau mau berbuat yang lebih hebat? Suatu saat di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah wafat, yang menggantikan beliau namanya Khalifah, yang menggantikan beliau Khalifah Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq meninggal, digantikan oleh Khalifah Rasulullah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang pemuda meninggalkan anak istrinya dan ayah ibunya, membawa seekor kuda, membawa dagangan pergi ke Madinah. Belum sampai di Madinah, ngantuk. Dilihatnya kebun kurma bagus, ada airnya. Sambil minum rupanya tertidur, lupa dia ngikat ke tali kudanya. Kudanya lapar. Di situ dilihatnya kurma-kurma muda. Ya kalau kita ya sawit-sawit muda lah. Dimakannya. Rupanya sebatang 25.000. Marah yang punya kebun. Sawit lah. Kurma mudanya dimakan. Marah yang punya kebun. Karena marah, kalap, naik, diambilnya pedang, ditebasnya kepala kuda mati. Si pemuda bangun cari kudanya, tidak ada. Dilihatnya tinggal kuda udah ditebas kepalanya, tinggal bangkai. Dia teriak, siapa yang bunuh kudaku? Aku, kata yang punya kebun. Maka tidak ingat-ingat lagi, dia langsung tampar orang tua yang punya kebun itu. Mati orang tua. Mati. Pembunuhan. Maksud hatinya, niatnya tidak sampai membunuh, tapi ternyata setelah ditampar sakit jantung, mati. Akhirnya dalam fikih disebut pembunuhan tersama. Diadukan oleh anak cucu si orang tua ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka keputusannya, karena tidak dimaafkan, maka keputusannya adalah hukum mati. Maka kata si pemuda, wahai Amirul Mukminin, kalau itu hukumanku, aku terima. Tapi aku ini meninggalkan anak istri, ayah ibuku di kampungku. Kalau aku mati, dihukum mati sekarang, ayah ibuku, anak istriku tidak tahu tentang beritaku. Sedangkan di sini tidak ada yang akan menyampaikan karena tidak tahu alamatnya.
Kalau dikasihkan alamat nanti dinyanyikan Ayu Ting Ting. Alamat palsu. Jadi bagaimana kata Umar bin Khattab? Maka aku minta izin 3 hari aku pulang. Lah kata Umar bin Khattab, 3 hari orang mau dihukum mati, 3 hari diizinkan pulang, tidak tahu alamatnya. Ini samanya bodoh ini namanya kalau dilepaskan. Ya udah kata Umar bin Khattab, cari penjaminmu, cari siapa yang mau menjaminmu. Kalau kau tidak kembali, dia yang kami tebas kepalanya. Noleh ke kiri, orang tidak ada kenal. Noleh ke kanan, tidak ada kenal. Noleh ke kanan ke kiri, tidak ada yang kenal satupun. Tidak ada yang mau menjamin. Siapa yang mau menjamin? Orang tidak kenal, luar kota, udah mau dihukum mati. Kalau tidak balik, kita yang mati. Jadi bagaimana? Demi Allah, dia sampai bersumpah, demi Allah aku akan kembali dalam 3 hari ini. Siapapun yang mau, tolonglah wakilkan aku. Maka maju seorang sahabat yang mulia. Siapa namanya? Abu Zar Al-Ghifari. Kata Nabi Muhammad, Abu Zar ini datang dengan kesendirian dan lari dan meninggal pun dalam kesendirian. Orang tidak ada yang mau menjamin, dia yang menjamin. Kenal tidak, tahu rumah tidak, nyawa pasti melayang, dia jamin. Ya sudah, aku yang menjamin ya Amirul Mukminin. Maka pulanglah si pemuda. 3 hari kemudian seluruh Madinah berkumpul. Al-Ghifari siap, Abu Zar juga sudah siap. Orang sudah yakin tak mungkin si pemuda ini kembali. Siapa juga yang mau balik hanya untuk dihukum mati. Orang sudah digantikan juga. Sampai waktunya ternyata si pemuda itu kembali. Balik si pemuda. Umar bin Khattab heran, semua orang heran. Jadi bertanya, wahai pemuda, wahai fulan, mengapa engkau kembali? Sedangkan nyawamu sudah berada di ujung tanduk. Sudah ada yang akan mengembalikan. Sudah ada yang mewakilkanmu. Kalau kau tidak kembali pun pasti dia yang kami bunuh. Kata si pemuda, nah ini yang perlu pelajaran kita. Ini yang perlu kita pelajari setiap maulid. Kata si pemuda, wahai Amirul Mukminin, aku tidak ingin orang-orang berkata, tidak ingin orang-orang berkata menjatuhkan nama Nabi Muhammad SAW karena aku. Orang-orang berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi umatnya yang tepat pada janji. Malu. Aku tidak ingin membuat malu Nabi Muhammad SAW karena aku tidak tepat pada janji. Subhanallah. Abu Zar ditanya, wahai Abu Zar, alhamdulillah engkau selamat. Padahal ini sahabat mulia, orang yang sudah dijamin masuk surga. Mengapa engkau mau mewakilkan, mau menaruhkan nyawamu untuk orang yang tidak kau kenal? Kata Abu Zar Al-Ghifari, wahai Amirul Mukminin, aku tidak ingin orang-orang berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi umatnya yang mau percaya kepada saudara seiman. Tidak ada lagi umatnya yang percaya kepada sumpah demi Allah seseorang. Maka aku tidak ingin menjelekkan nama Rasulullah. Aku ingin menjaga nama Rasulullah SAW. Subhanallah. Belum cukup ternyata. Sekarang wahai Amirul Mukminin, kata ahli waris orang yang terbunuh, kami malu kalau orang-orang berkata, kami malu kalau orang-orang berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi umatnya yang mau memaafkan antar sesamanya. Selesai, selamat si pemuda. Sekarang apakah kita malu? Apakah kita mau membuat Rasulullah SAW malu?
dengan akhlak buruk kita? Apakah kita ingin orang berkata kepada orang lain, setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi umatnya yang mengisi masjid. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi umatnya yang mau bersedekah. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi umatnya yang mau jadi orang yang amanah. Setiap kita hampir melakukan dosa-dosa besar, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan mungkin akan membuat nama Nabi Muhammad SAW jatuh di hadapan manusia. Kita tidak ingin. Kita tidak ingin nama Nabi Muhammad menjadi jatuh di mata orang lain. Jaga Nabi Muhammad. Kalau mencintai, kalau merayakan kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab juga merayakan. Jangan kita seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika mendengar berita keponakannya lahir, Abu Lahab itu kan abangnya Abdullah, lain ibu. Keponakannya lahir. Ketika dia mendengar keponakannya lahir, dia begitu gembira sampai dikasihkannya semua perhiasan, dikasihkannya kalung kepada budak yang menyampaikan, kemudian budak itu dibebaskan. Itu sedekahnya hampir 700 juta. Karena seorang budak itu harganya ya seharga manusia. Seberapa orang bisa menjual manusia? Mahal. Dia bersedekah, bukan cuma sedekah 100.000 waktu panitia datang infak, bukan. Bebas satu orang manusia. Abu Lahab ketika mendengar mendengar Muhammad SAW lahir, karena cuma merasa bahagia ketika Rasulullah SAW lahir, ya kita sama. Tapi bagaimana mencintai Rasulullah, juga menjaga nama baiknya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan menjaga syariatnya. Itu. Mudah-mudahan kita semua hari ini, kedatangan kita hari ini diganjarkan oleh Allah dengan keberkahan hidup kita. Makin berkah hidup, makin lancar rezeki kita. Makin berkah hidup, makin mudah ditemukan jodoh bagi yang belum berjodoh. Yang sudah, mudah-mudahan tidak ada niat nambah. Kalau niat nambah, diizinkan istrinya. Itu yang kuat satu. Makin berkah, makin rezeki bertambah. Makin berkah, makin anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.